Di sebuah wilayah yang sebagian besar dipenuhi hamparan pasir dan batu, ada sebuah negara kecil yang berani menantang alam. Sebuah tempat di mana musim panas bisa membakar tanah hingga retak, air sangat terbatas, dan kondisi pertanian nyaris mustahil. Namun, dari tanah yang keras itu, sebuah keajaiban tumbuh. Inilah kisah tentang bagaimana Israel menciptakan salah satu revolusi pertanian paling menakjubkan di dunia modern. Bantu like, komen, dan subscribe channel kecil ini ya. Di tahun-tahun awal berdirinya negara Israel, masalah terbesar mereka bukan politik, tetapi bagaimana memberi makan rakyatnya. Tanah yang tidak subur, air yang nyaris tak ada. Tetapi disinilah titik balik terjadi. Alih-alih menyerah pada alam, para peneliti dan petani Israel bertanya, jika tanah ini tidak bisa diubah, bagaimana jika kita mengubah caranya bertani? Pertanyaan itu menjadi fondasi dari seluruh inovasi yang lahir kemudian. Inovasi pertanian terbesar Israel lahir dari seorang insinyur bernama Simchah Blas. Ia menemukan bahwa tanaman bisa tumbuh lebih cepat jika air diberikan perlahan, langsung pada akarnya. Hasilnya adalah teknologi yang sekarang dikenal sebagai drip irrigation. Alatnya sederhana, cuma selang dengan lubang kecil, tapi dampaknya luar biasa. Teknologi ini menghemat air hingga 50–70%, meningkatkan hasil panen, dan memungkinkan lahan tandus menghasilkan sayuran segar. Dari gurun Negev hingga ladang India dan Afrika, sistem ini sekarang digunakan di lebih dari 100 negara. Semua dimulai dari satu tetesan yang mengubah seluruh dunia pertanian. Ketika dunia masih bergantung pada cuaca dan musim, Israel memilih jalannya sendiri, menciptakan musim buatan. Di dalam greenhouse modern, suhu, cahaya, nutrisi, dan kelembapan tidak lagi ditentukan alam, tetapi dikendalikan komputer. Sensor IoT memantau setiap daun, panel LED memberikan cahaya dengan frekuensi yang tepat, nutrisi dikirim otomatis, presisi hingga mikrogram. Hasilnya, tanaman bisa tumbuh lebih cepat, lebih besar, dan lebih konsisten sepanjang tahun. Kelebihan terbesar Israel bukan air, tetapi cara mereka menciptakannya. Hari ini, Israel adalah negara dengan tingkat daur ulang air tertinggi di dunia. Hampir 90% air limbah diolah kembali menjadi air untuk pertanian. Air yang sudah digunakan, bahkan dari kota-kota besar, melalui proses penyaringan canggih sebelum dialirkan ke ladang. Belum lagi teknologi desalinasi yang mengubah air laut menjadi air tawar menggunakan reverse osmosis tingkat efisien. Dari Laut Mediterania, air mengalir jauh ke pedalaman gurun, menghidupkan ribuan hektar pertanian. Di tempat lain ini mustahil, tetapi di sini air diciptakan, bukan ditemukan. Di Israel, pertanian bukan lagi pekerjaan kuno, melainkan industri berbasis teknologi tinggi. Drone memetakan kondisi tanaman dari udara. AI menganalisis warna daun dan mendeteksi penyakit sebelum manusia bisa melihatnya. Robot pemanen bekerja di ladang, memetik buah tanpa merusaknya. Sensor tanah IoT mengukur kelembapan, salinitas, dan nutrisi secara real-time. Setiap keputusan di pertanian kini berdasarkan data. Semua jadi lebih cepat, lebih presisi, dan lebih hemat sumber daya. Pertanian bukan lagi sekedar pekerjaan fisik, tetapi ilmu pengetahuan tingkat tinggi. Teknologi hebat tidak lahir dari laboratorium saja, tetapi dari budaya berbagi di Israel.
Komunitas kibuts berperan besar dalam melahirkan inovasi. Di tempat ini, petani, peneliti, dan insinyur hidup dan bekerja bersama. Setiap masalah di ladang menjadi bahan penelitian. Setiap ide diuji, dikembangkan, dan diubah menjadi teknologi. Dukungan universitas, pemerintah, dan perusahaan startup menciptakan ekosistem agritech yang kuat. Inilah alasan inovasi mereka berkembang cepat dari konsep menjadi teknologi dunia. Hari ini, teknologi pertanian Israel digunakan di Amerika Latin, Afrika Timur, India, Eropa, hingga Asia Tenggara. Negara yang kekurangan air justru menjadi guru dunia dalam hal pertanian modern. Dari tetesan kecil hingga sistem AI yang kompleks, solusi yang mereka ciptakan membantu jutaan petani di seluruh dunia. Israel menunjukkan satu hal penting kepada dunia, bahwa keterbatasan bukanlah akhir, justru awal dari inovasi. Bahwa tanah miskin tidak berarti masa depannya miskin. Dan bahwa teknologi, ketika digunakan dengan bijak, mampu mengubah tempat paling tandus menjadi tempat paling subur. Inilah kisah bagaimana sebuah negara kecil menaklukkan gurun. Bukan dengan kekuatan, tetapi dengan ide-ide besar.